Go, bentar. Dah. Go. Oke. Tadi ngobrol sama anak. Itu orangnya dari depan. Ngebahas tentang uang kerohiman. Terus terang BTW aku udah nggak terlalu mengharap uang kerohiman. Iya. Karena masih ada cara lain. Tapi aku memperjuangkan kondisi teman-teman nih. Gitu. Ada teman-teman yang memang berada di garis bawah gitu kan, di antara kita itu. Jadi bukan berarti aku ada di atas, enggak. Iya. Sama gitu. Cuman kalau aku lihat ke bawah itu ya alhamdulillah ya, posisi aku masih ada sedikit di atas. Di atas tengah-tengah. Itu dieksekusi kan? Dieksekusi, keluar dari rumah tanpa pesangon. Nah, ini yang aku mau tekanin. Kenapa sih negara tidak mau memberikan pesangon? Padahal uang banyak. Itu tadi ada hubungannya sama APBN yang harus dihabiskan itu. Iya. Nah, mending kan dibagi ke teman-teman atau ya siapapun lah ya. Ini kan banyak nih rumah negara yang harus dikosongkan, ini kan banyak nih. Iya. Karena katanya aset gitu. Padahal aset yang terpenting adalah manusia gitu kan. Betul. Pada saat manusia tidak nyaman, ya asetnya berhenti. Kata Bu Menteri Keuangan kan aset di negara luar itu bergerak. Aku mikir gitu. Memang kita manusia tidak bergerak. Iya. Indonesia asetnya apa? Orang. Aset orang jauh lebih banyak gitu. Ya, kita 250 juta lebih. Cobalah itu, anggaran APBN itu dipergunakan dengan benar gitu. Kalau mau dihabiskan, habiskanlah untuk membantu orang gitu loh. Tidak untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang nggak jelas gitu ya. Yang nggak jelasnya menurut aku tuh bukan nggak jelas gitu, tapi nggak jelas pada prakteknya. Karena semua kebijakan kan harus dijalankan dengan matang ya. Dengan program-program yang benar gitu, yang terrealisasikan dengan baik dan benar selama-lamanya gitu, nggak cuma sesaat. Kayak ini kerohiman balik lagi ya. Kenapa sih tidak mau diturunkan untuk mereka? Satu, kondisi teman-teman atau siapapun nantinya itu pada saat ini adalah kondisi mereka tidak bekerja dengan penghasilan tetap. Ya, sekali lagi, tidak bekerja dengan penghasilan tetap. Maksudnya adalah tidak bekerja di kantor yang mendapat gaji setiap bulan sekian. Kita itu hidup dari pendapatan harian. Paham dong bedanya pendapatan harian dengan pendapatan bulanan? Iya. Ya, gitu kan. Meskipun bulanan juga bisa dijadikan harian gitu, tapi hari ini kita dapat, besok nggak dapat, besok kita nggak makan, gitu loh. Sama kayak pedagang gitu. Hari ini dapat 10.000 nih, diawet-awet nih. Kalau perlu 10.000 bisa buat 2 hari. Bisa bayangin dong, kalau APBN aja dipakai buat penyelewengan dana yang enggak. Hamnya di mana coba kalau kayak gini? Aset negara loh yang paling penting manusia, tapi tidak diperhatikan kesejahteraannya. Cobalah. Ini instansinya aku nggak sebut gitu, karena aku nggak mau menyebut salah satu instansi, nanti takutnya kok yang dibicarakan cuma satu ini doang gitu. Sementara kan banyak nih rumah negara dan instansi yang lain gitu. Cobalah, tolong nih. Aku nggak ngerti pengacara siapa yang mau membela ya, karena teman-teman di sini juga sudah pakai pengacara tapi tidak bekerja pengacaranya. Ya, pernah aku upload beberapa waktu yang lalu. Mereka sudah keluarkan uang, mungkin karena baru DP ya, jadi bekerjanya nggak maksimal gitu. Tolong diperhatikan gitu. Pemerintah juga lah mbok cawe-cawe sedikit gitu. Apa sih salahnya ngasih ya 50, 80 juta, 100 juta atau 150 juta juga masih cincai lah. Iya, itu masih kecil. Kan anggaran di satu departemen itu enggak bisa diturunkan sekaligus brek gitu. Itu kan bertahap. Ya 1 tahun 5 orang dikasih, terus tahun berikutnya 5 orang lagi. Itu anggarannya cukup sisa gitu loh. Kalau nggak sisa, nggak mungkin Menteri Keuangan bilang habiskan APBN yang masih tersisa itu. Itu kuncinya. Paham ya guys? Oke. Sayang EO. Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Ini adalah podcast dari Zoom berapi-api. Yang berapi-api.